Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Cakkus lagi nggak ada konten ya. Tapi ada yang mau aku obrolin tentang rental PS yang panik karena sepi setelah buka beberapa bulan. Yang awal buka itu rame, kemudian sepi dan panik. Kayaknya kita bakalan ngobrolin itu sedikit ya. Tapi aku mau nunjukin ke teman-teman ini lingkungan rentalnya Cakkus. Nah, ini padat banget ya. Jadi rumah-rumah ini padat banget ya. Coba aku tunjukin. Nah, ini tetanggaku ya. Nah, di sana rentalnya Cakkus di sebelah sana ya. Ya. Oke, jadi nanti ada topik yang cukup mau kita bahas, terutama buat para perental pemula yang baru-baru buka rental panik ya. Awal buka kok rame banget, tiba-tiba sepi dan terjadi kepanikan. Ada juga beberapa rental yang gulung tikar dan dijual ya, yang macam-macam ya. Nanti kita bakal obrolin random saja sambil kita sedikit review rentalnya Cakkus. Ya, alhamdulillah meskipun tak rame banget, masih ada yang main ya. Kalau Cakkus ini udah puluhan tahun ngerental, jadi soal rame, soal sepi itu sudah hal yang biasa. Terus juga karena Cakkus ini memang tempat sendiri, meskipun ini tempat yang baru pindah ke sini, tapi milik pribadi alias nggak nyewa. Jadi kemungkinan Cakkus lebih tenang ya, beda dengan teman-teman yang memang kondisinya menyewa. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita luruskan. Jadi kita melihat rental sepi itu tidak dari satu sudut saja ya, tapi bisa dari dua sudut, yang mana rental PS kamu itu nyewa atau milik pribadi. Kalau nyewa ya wajar kalau misalnya panik kalau terjadi sepi ya. Kita muter lagi. Untuk di depan ini nggak ada rumah, gudang. Jadi kalau pagi ataupun siang ini sangat ramai sekali, ribut di sini ya, karena rame pengerjaan pengelasan, gerinda dan macam-macam. Oke, aku ajak muter untuk melihat lingkungannya Cakkus. Nah, seperti ini ya, sambil Cakkus cerita-cerita saja. Oke, itu yang main di dalam nggak usah kita video ya. Pokoknya lumayan, ada sekitar 7 atau 8 unit yang nyala di dalam ya, rentalan. Kita sambil muter aja. Oke, di belakang sana itu ada masjid ya. Ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang curhat di grup komunitas rental PS ya, yang mana rentalannya sepi. Nah, ya memang untuk rental baru ya, biasalah kalau misalnya di kampung ya. Taruhlah kamu sewa atau punya sendiri, aku nggak tahu ya, aku nggak nanya. Pokoknya aku baca di grup ada yang tanya seperti itu, alias panik. Rental yang awalnya rame kok kemudian jadi sepi ya. Nah, ini rentalku di dalam gang begini ya. Ya alhamdulillah meskipun di dalam gang begini masih rame teman-teman. Itu ke sana, itu belok ke kiri, terus kalau ke sana ke Taman Safari Indonesia ya. Kalau muter ke sana balik itu ke Jalan Surabaya Malang begitu. Nah, ini tak tunjukin lingkunganku. Ini tetanggaku di sini, dan ini gudang jual beli batu bata, semen segala macam di sini ya. Pas belakang rentalku ini, pas ya. Dan ini masjid. Kalau aku sholat itu memang deket ya kalau ke masjid sini. Nah, ini masjidnya di tempatnya Cak Kosta. Ajak muter ke sini saja. Oke. Jadi buat teman-teman perental baru yang masih baru ngerental ya, panik ya. Ya panik ya, itu udah biasa panik, terutama kalau kalian ada sewa tempat ya atau menyewa tempat, kemudian harus gaji karyawan misalnya. Wah, tentu makin panik lagi ya. Begitu. Ya mau gimana lagi kalau misalnya tempat kamu misalnya padat penduduk kayak di tempatnya Cakkus begini ya, paling nggak harus agak jauh ya, atau mengganggu nggak sama tetangga ya. Kalau misalnya mengganggu ya susah rental kalau mengganggu tetangga ya. Kebetulan Cakkus agak tak tutup-tutup semua ya, tembok-tembok gitu, depan juga gudang las, jadi tidak terlalu mengganggu ke tetangga gitu ya. Begitu. Jadi
apa ya kira-kira ya, nggak usah terlalu panik ya, sudah biasa. Kalau sepi itu udah biasa ya. Cuman masalahnya kalau kamu sewa tempat, kalau pribadi, rental pribadi ya nggak terlalu panik ya. Tapi kalau sewa tempat, nah ini beda lagi, ya pasti panik seperti itu ya. Ini rumah nyonya atau rumah istriku di sini, Rek. Nah, ini rumahnya. Nah, kebetulan kakaknya ini kerja di puskesmas, jadi buka praktek sunat. Nah, ini kawan sunat ya. Nah, ini rumahnya di sini. Jadi Cak Kos dulu sering di sini, ya hampir tiap hari ke sini. Nah, ini rumahnya begini. Ya, Cak Kos sering tidur sini. Dulu pas Cak Kos nikahan juga di sini. Kalau dulu pas kayak ngapel atau ngantar-ngantar juga di sini. Di sini. Nah, ini musola tempat anakku ngaji di sini. Ini musolanya di sini. Jadi kalau misalnya pulang ngaji, dia langsung pulang ke rumah mbahnya di sini. Tinggal nyebrang ke sini saja. Kadang nonton di mbahnya ya. Nah, aku juga beberapa kali bikin konten di atas sana ya, bikin konten di atas sana beberapa kali. Terus sering tidur di situ, sering banget aku. Sering tidur di atas sana ya. Oke, ini sekelumit tentang lingkunganku. Tak ajak muter-muter aja, ini masjid. Jadi teman-teman kalau sholat dari rentalnya Cak Kos sering ke masjid sini. Ya, jadi waktunya sholat mereka langsung suka gitu ya. Jadi langsung, oh waktunya sholat gantian sama temennya, kadang mereka ke masjid sini. Banyak yang ke masjid kalau sholat teman-teman rental ya. Tak ajak muter aja. Kalau ke sana pewadet teman-teman ya, pewadet itu sampai ke jalan tol. Ini terus ke jalan tol Surabaya Malang. Oke, tak ajak muter-muter aja. Ini dulu kalau jaga malam muter-muter kampung begini aku. Oke, kita lanjutin soal kepanikan teman-teman ya, udah biasa, santai saja ya. Nggak usah promo-promo, nggak usah anu lah. Ya kalau sepi ya memang waktunya sepi ya. Jadi ditunggu saja. Nah, di sini dulu rentalan ini teman-teman. Ya, dulu di sini ada rental dulu. Cuman sekarang nggak tahu. Masih ada mungkin ya. Ini pas di belakang rentalku ini ya. Nah, ini ada tulisannya nih. Masih ada ini. Nah, ini PS2. PS2, PS3. Nah, warnet ya. Nah, ini dulu di belakang rumahku ini ada apa namanya? Rental dulu di sini. Termasuk di sana. Ya kelewatan. Jadi banyak rental dulu di sini tuh, banyak rental ya. Nah, oke, tak ajak muter aja. Ini muter, jadi nggak ada gang. Ada gang ke tempatnya Cak Kos lewat berasak-berasak gitu nggak ada. Jadi ya muter begini. Nah, dulu kalau jaga malam sering di sini aku. Jaga malam di sini, ngopi di sana. Nah, ini ada orang nonton TV nih, nonton TV di pos kamling ya. Sudah lama aku nggak jaga malam ini, sudah nggak ada. Nah, ini nonton di pos kamling. Nonton TV. Wis suwe gak tau jogo rek. Wis gak ono jogo. Prei jogo e. Iki tak muter-muter aku. Hah? Iya. Tak munyer-munyer. Nggih niki sik ndamel video. Munyer. Video lingkungan. Lah iki ya, pewadet ya. Pewadet gak ono gang wis, pewadet sekali. Oke, kita muter. Ini satu putaran aja ya. Nah, ini tempatnya Cak Kos. Oke, kita lanjut ke topik tadi. Buat yang pribadi ya nggak usah panik ya, nggak panik. Tapi kalau sewa tempat memang panik panik ya. Tapi mau gimana lagi? Memang kadang fluktuasi rental itu ada kalanya rame ya, ada kalanya sepi. Apalagi kalau pelanggan kita cuman dari kampung kita saja ya pasti sepi gitu ya. Nah, caranya supaya rame ya apa ya? Beberapa kali aku bikin tips ya tentang supaya rental PS kita tuh rame ya. Apa ya? Ya parkirannya ya segala macam ya, mungkin sudah kamu konsep seperti itu ya. Ya TV-nya, ya PS-nya, ya stick-nya, ya segala macam lah. Tapi kalau ternyata masih sepi ya tunggu aja, tunggu momentum, wis pasrah saja ya. Tunggu momentum ya. Nanti kalau momentumnya rame ya rame saja. Itu kalau dari sisi harapan kita menunggu pelanggan ya.
menunggu pelanggan. Tapi kalau dari sisi keyakinan, nah itu beda lagi. Nah ini sudah nyampe rumah Cacak Gus ini, kita muter ya. Ini sudah 2 hari nggak bikin video, jadi aku bikin video random aja sambil putar-putar. Kalau dari sisi keyakinan teman-teman, supaya usaha kita lancar, kalau kita memang nggak punya pekerjaan tetap yang lain, nggak punya usaha yang lain, cuma ngerental saja, kayak Cak Kus gini harus punya ilmu yakin ya. Ya insya Allah hari ini aku akan dapat rezeki. Seperti tadi pagi juga agak sepi, sampai baru ada yang datang itu jam berapa tadi ya? Aku habis jemput sekolah itu 10:30 itu, baru ada yang datang teman-teman. Tapi kalau sudah nanti waktunya dapat rezeki ya akan dapat aja gitu aja ya. Ya terus jangan lupa ini kalau dari sisi agama ya, sedekahnya ya, ya itu aja. Tadi ada orang minta-minta, ya udah kita kasih aja gitu ya. Kita kasih, ada orang tua minta-minta, aku kasih aja. Ya dengan apa ya? Mungkin orangnya juga mendoakan ya, moga-moga usaha sampean laris atau rame gitu ya. Alhamdulillah mungkin ini berkat doa orang-orang yang memang minta-minta datang ke tempat kita kasih sedikit rezeki. Itu aja. Terus jangan lupa bahwa harta yang kita dapatkan ini ada hitungannya, atau ada apa namanya tuh? Ada zakatnya atau zakat mal ya. Nah, ada hitungannya berapa sekian persen harus kita sedekahkan atau kita amalkan ke masjid misalnya, ke orang tua, ke siapa yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu teman-teman, perlu ilmu keyakinan ya. Kalau Cak Kus itu harus pakai ilmu yakin ya. Nah, itu penting sekali, yakin ya. Ya, jadi teman-teman yang sepi mungkin bisa melakukan hal seperti itu ya. Apakah hari ini akan ada rezeki atau tidak? Ya kamu pakai ilmu yakin aja. Ya mungkin kamu sambil sholat ke masjid, tiba-tiba naruh uang gitu ya. Ya entah 5.000, entah 10.000 sedekah gitu ya. Nah insya Allah nanti sedekah kita yang 5.000, 10.000 itu akan dibalas 10 kali lipat. Seperti itu ya. Ya terus kalau dari sisi agama itu jangan lupa sholatnya, jamaahnya itu penting untuk meningkatkan apa namanya, bukan kita berdoa atau sholat dengan berharap apa rezeki rame gitu, nggak seperti itu ya. Tapi Tuhan itu atau Allah itu tahu gitu loh, kalau kamu sholatnya rajin, jamaahnya rajin, sedekahnya rajin ya, ya insya Allah dimudahkan rezekimu, itu saja ya. Nah, terus kamu punya, misalnya yang punya anak, punya istri untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan anak sekolah, ya insya Allah kamu keluarkan hartamu untuk kebaikan, akan dicukupkan rezekimu hari ini dan hari esok. Nah begitu ya. Soal hari ini hari esok, memang untuk rentalan saat ini ada mereka yang memang punya dana yang luar biasa, kemudian bikin rental ya. Dana yang luar biasa bikin rental ratusan juta. Tapi apakah kembali modal? Berat bro, berat. Mereka hanya punya uang, punya duit, kemudian dipakai untuk usaha rental PS. Ya, belum tentu itu bisa kembali modal dan untung. Kalau saran aku sih punya uang ratusan juta, mending buat usaha yang lain. Jangan bikin rentalan. Kecil bro, kecil, omsetnya kecil ya. Ya, punya ratusan juta, 500 juta buat rentalan. Waduh, eman-eman. Bisa kamu bikin rumah makan yang lebih profit ya, yang hasilnya bisa berjuta-juta, eman-eman gitu loh. Kalau kamu bikin rentalan, aduh, dari pagi sampai pagi hasilnya berapa ya. Nah itu lebih profit kamu bikin rumah makan atau bikin kos-kosan seperti itu ya. Apalagi bikin kos-kosan, wah tambah mantep daripada bikin rental PS loh. Iya, soalnya kos-kosan itu udah pasti tiap bulan, misalnya satu kamar itu 350.000-an, lumayan kan, ada 10 kamar udah berapa gitu kan. Nah begitu ya. Kalau lantai 2 ada 20 kamar berapa? Wah enak punya kos-kosan daripada bikin rental PS loh. Iya kalau kalian uangnya banyak. Oke itu saja. Tapi kalau kalian memang bikin rental ya jangan berharap modal balik buat yang ratusan juta, ada VIP dan lain sebagainya. Aduh kecil bro, kecil ya, hasilnya lumayan kecil untuk rentalan seperti itu ya. Itu karena mereka punya bisnis lain yang memang banyak dan menopang apa namanya, mendongkrak rentalannya yang ratusan juta itu. Aslinya seperti itu. Kalau diharapkan dari rental itu sendiri, wah berat ya.
Nah, tapi kalau sudah kadung ya mau gimana lagi. Sekarang toko jualan PS, jualan segala macam dan mudah dibeli, dan orang terpengaruh untuk membuka usaha rental PS tapi hasilnya mungkin tak sesuai yang diharapkan ya. Nah, seperti itu. Ya kasihan. Itu bedanya mereka yang kaya, yang punya rental bagus, yang mewah, tapi hasilnya tak seberapa, tapi dia sudah punya usaha lain yang enggak kecil hasilnya, yang banyak. Jadi rental ya buat eksistensi saja. Mereka nggak bakalan dari rental itu mendapatkan hal yang gede, enggak. Beda kalau kayak kita, rental-rental kecil itu memang untuk hidup sehari-hari, hidup untuk esok, hari ini kerja untuk makan besok, untuk makan besok, untuk kebutuhan besok, besok. Meskipun ada yang kita celengi, yang kita duitnya nggak dihabisin gitu loh ya, untuk ini, untuk itu, besok untuk beli, untuk masih ada uang celengan atau kita tabungan, itu ada, kita tabung dikit-dikit gitu ya. Itu kalau rental kecil seperti kita ini seperti itu ya. Ya, jadi kita kerja untuk kehidupan kita sehari-hari. Memang kerjanya ngerental aja. Beda sama mereka yang sudah punya hotel, sudah punya rumah makan, sudah punya toko emas, kemudian bikin rentalan. Yo enak saja, duitnya kan banyak loh. Jebret, mereka tidak mulai dari nol, sengsaranya dari 1 unit 2 unit, enggak, jebret langsung jadi ratusan juta. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya kecil bro, nggak sebanyak yang dipikirkan orang. Seperti itu ya. Oke, itu buat wacana saja teman-teman yang berduit banyak. Kalau kalian bikin rental mewah, lux dan sebagainya ya, jangan berharap hasilnya bisa besar. Aslinya yang enggak gitu ya, enggak besar-besar amat gitu loh ya. Mending kalian bikin kontrakan ya, buat bisnis lah ya, seperti itu akan lebih profit lagi ya. Bisnis jual beli mobil, kayak jual beli motor bekas, nah itu ya, itu hasilnya bisa lebih gede daripada rental PS. Begitu buat teman-temanku yang kaya-kaya, yang tajir-tajir ya. Tapi kalau kalian memang bikin rental, wah ya nggak apa-apa ya, memang passion kalian itu di situ, passionnya ya sudah, nggak apa-apa ya, ngerental aja nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi untuk next ke depan buat para penyewa ini tentu perlu dipikirkan. Kalian sewa 1 tahun ya, 1 tahun ini kalian sewa 1 tahun ya, 2 tahun, dalam jangka 10 tahun 20 tahun, apakah sewanya akan tetap, apakah akan naik, terus apakah rental kita juga bakalan naik, apakah masih tetap eksis? Nah, itu perlu kita pikirin teman-teman ya. Ya, alangkah kalau ada uang bisa beli tanah, bangun tempat sendiri, itu akan lebih meringankan daripada menyewa. Mungkin seperti itu ya, kalau aku sih begitu. Eman-eman loh 100 juta buat sewa ya, eman-eman kadang-kadang ya, bisa buat beli tanah ya, seperti itu ya. Jadi itu saja ya, yang paling enak mereka yang punya tempat, yang punya gedung, itu bisnis mantap itu. Jadi kita menyewa ke orang ya 30, 40, 50 sampai 100 juta menyewa tempat. Nah, enak orangnya tiap tahun terima 100 juta toh. Nah, enak bangun gitu aja ya. Ya, beli tanah, kita bangun, terus kita sewain. Wah, itu bagus itu, bisnis seperti itu ya. Nggak usah kerja kita nungguin rental, bangun unit dan lain sebagainya, nggak usah. Kita bikin tempat aja gini, tempat udah disewakan gitu ya. Adalah datang siapa, si Janu datang. Berapa mas sewa? Oh, 100 juta buat rentalan. Oke, enak toh. Kita punya berapa tempat? Bisnis begitu enak kalau duitnya banyak. Jangan dibuat rentalan. Ya sudah, itu saja teman-teman ngelantur kita malam hari ini bersama Cak Kus, karena belum upload video selama 2 hari. Jadi kita bikin video random aja, muter-muter tadi sambil aku cerita-cerita ya. Ya udah, itu saja teman-teman. Habis ini nggak usah tak edit-edit wis, langsung tak upload video ini ya. Ya, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan buat yang setuju ya monggo, terhadap statementnya Cak Kus barusan, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Silakan tulis komen-komen gimana ya. Jadi kita tidak untuk berdebat, tapi kita berbagi ya. Kalaupun berbeda tidak ada masalah, yang penting nggak bertengkar gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.